karena perlu kita pahami bahwa salah satu kelebihan kita dalam beternak kambing adalah semua nabi dan rasul dulu beternak kambing. Jadi tidak mungkin nabi dan rasul itu mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Pasti sesuatu yang baik, dan dalam kebaikan itu pasti ada keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Kehidupan dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kelebihan dan kelemahan ataupun kekurangan dalam peternakan. Seperti biasa teman-teman sekalian, di samping saya sudah ada narasumber hebat kita, yaitu Pak Alam. Bagaimana kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik. Ya, baik. Namun sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe, like, komen, dan share. Semoga video ini bisa menjadi video edukasi yang membawa manfaat untuk sahabat-sahabat Rumah Kehidupan. Baik Pak, bisa mungkin dijelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan aktivitas kita sebagai seorang peternak kambing begitu? Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi teman-teman, ketika kita memutuskan untuk beternak, tentu hal yang paling pertama yang harus kita siapkan ada dua. Yang pertama mental kita, dan yang kedua keinginan kita bersabar. Jadi keinginan untuk bersabar dan mental untuk berjuang, karena ketika kita memilih untuk terjun di dunia peternakan, maka dunia peternakan ini adalah satu model kerja yang sangat panjang nafasnya. Apalagi ketika kita memilih beternak apapun itu, tentu kesabaran dan mental yang harus dipersiapkan di awal-awal. Nah, ketika kita berbicara kelebihan dan kekurangan di dunia peternakan, kita spesifik ke kambing. Sebenarnya setiap pekerjaan, setiap bidang apapun yang kita kerjakan pasti ada kekurangan, ada kelebihannya, ada tantangannya, dan ada juga hasil dari pekerjaan itu. Namun ketika kita memutuskan untuk beternak, itu lagi yang pertama. Ketika kita beternak kemudian ambisi kita adalah hasil, maka siap-siaplah kita untuk kecewa. Tapi kita beternak, bagaimana dalam beternak itu kita bisa melakukan peternakan dengan bersungguh-sungguh, kemudian ikhlas. Setelah kita bersungguh-sungguh, kita ikhlas, bersabar, insya Allah hasil akan datang dengan sendirinya. Jadi bagi teman-teman yang hendak beternak, pertama yang harus kita lakukan adalah setelah kita tadi mempersiapkan mental dan kesabaran kita, meluruskan niat. Jadi niat ini perlu kita perbaiki, karena ketika niatnya dunia, maka tidak ada batasnya. Tapi ketika kita niat beternak untuk mengikuti sunnah Rasul, maka segala kebaikan-kebaikan akan lahir, akan kita dapati dalam proses kita beternak. Karena ketika kita beternak dan ambisi dunia, maka akan lahir kekecewaan. Tetapi ketika kita beternak dengan mengikuti sunnah Rasul, karena perlu kita pahami bahwa salah satu kelebihan kita dalam beternak kambing adalah semua nabi dan rasul dulu beternak kambing. Jadi tidak mungkin nabi dan rasul itu mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Pasti sesuatu yang baik, dan dalam kebaikan itu pasti ada keberkahan. Nah, keberkahan bahkan Allah menjanjikan bahwa keberkahan itu ada pada peternak kambing, tidak dijanjikan pada peternak-peternak yang lain. Meskipun setiap pekerjaan pasti ada keberkahan ketika kita memulai dengan niat yang baik, kita memulai dengan bismillah, maka semua akan berkah. Jadi teman-teman, kita berbicara dulu kekurangan. Jadi kekurangan dalam beternak kambing yaitu tadi waktu kita tersita,
kemudian kita tidak bebas lagi kemana-mana. Kemudian ketika kita salah dalam manajemen awal, maka kita sama saja dengan menjerumuskan diri kita ke lubang kehancuran. Kemudian ketika kita berambisi untuk dunia, maka kita tidak akan dapat ketika itu, terkhusus di peternakan kambing. Kemudian kelebihan dalam beternak kambing sangat banyak sekali. Kita tidak bisa menyebut satu persatu, tapi hal yang paling pertama yang bisa kita dapati dari beternak kambing adalah beternak kambing yang pertama selain itu sunnah, kedua dengan beternak kambing kita diuji untuk bagaimana berkasih sayang, bagaimana bisa bersabar, dan bagaimana bisa ikhlas. Selanjutnya ketika kita beternak kambing, maka kambing ini adalah salah satu bisnis yang sangat menjanjikan yang kita kerjakan di pedesaan, atau kambing ini modalnya sedikit tapi itu bisa berjalan. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah kambing ini pemasarannya langsung dibantu oleh Allah, karena dengan adanya ritual akikah, dengan adanya kurban, maka kambing itu dengan sendirinya akan laku tanpa repot kita memasarkan. Nah, tentu ketika kita beternak, ketika kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki, maka saya kira hasil dari beternak ini akan signifikan, akan menjanjikan, dan akan memuaskan kita. Tapi ketika kita lagi-lagi beternak dengan asal-asalan, tanpa konsep yang jelas, maka jangan berharap kita akan mendapatkan hal-hal yang membuat kita tenang di proses menjalani peternakan ini. Karena peternakan adalah satu pekerjaan yang membutuhkan energi yang besar. Maka kita harus betul-betul teliti, kita harus betul-betul jeli dalam menghitung dan merencanakan ketika kita beraktivitas di peternakan. Karena banyak teman-teman kita yang asal beternak, asal memulai, asal memilih bibit, asal memberikan pakan, dan bukan hasil yang didapatkan, malah kerugian-kerugian yang didapatkan. Sebenarnya kalau kekurangan dalam beternak kambing, ya paling kita dipandang sebelah mata. Kemudian waktu kita betul-betul terfokus ke situ. Yang biasa yang senang traveling sudah tidak bisa lagi. Kemudian sebenarnya lebih banyak kelebihannya, bahkan beternak kambing hampir tidak ada kekurangannya. Artinya Pak, kenapa dikatakan kita sempit waktu kalau beternak kambing? Artinya bukan sempit, tapi kita sebenarnya bukan kalau kita manage dengan baik, sebenarnya itu bukan kekurangan, tapi itu malah menjadi kelebihan, karena kita diajarkan untuk bagaimana bisa memanage waktu dengan baik. Tapi itu kan biasa ada orang yang suka bepergian. Akhirnya ketika beternak dia sudah tidak bisa lagi kemana-mana, karena harus kalau dia skala kecil, ya skala mungkin di 20-30, ya makanya dia akan terfokus di situ. Tapi kalau kita sudah skala 50, 80, 100, maka kita bebas kemana-mana, karena dengan jumlah itu kita bisa menggaji karyawan. Tapi kalau dengan jumlah yang sedikit, apalagi tidak ada lahan pakan, kemudian ilmu masih sedikit, ya itu akan menjadi beban nanti ketika kita merintis peternakan. Tapi tentu kekurangan tadi dari segi waktu itu bisa sebenarnya disiasati dengan adanya ilmu. Maka sebenarnya dalam beternak kambing itu hampir tidak ada kekurangannya. Semua kelebihan yang kita dapati ketika kita sudah memulai. Memang ketika kita baru merintis, kita merasa bahwa ini berat, ini seperti ini seperti ini. Tapi ketika sudah berproses, kata kuncinya sebenarnya berat kalau kita tidak memiliki ilmu, berat kalau kita tidak mengetahui, dan berat ketika kita tidak ikhlas. Seperti itu. Kalau selama kita menjalani proses sebagai peternak kambing ini, Pak, tantangan terberat yang pernah kita hadapi itu apa? Ya, sebenarnya tantangan terberat itu ada pada diri sendiri. Oh, begitu. Jadi kadang ketika kita lelah,
Ya, namanya juga bisnis yang panjang, ada masanya kita capek, ada masanya kita lelah. Makanya yang istilah keren yang kita biasa sampaikan ke teman-teman bahwa lelah itu biasa, menyerah jangan sampai. Jadi sebenarnya tantangan terberatnya adalah melawan rasa jenuh. Nah, tapi bagaimana caranya kita nyaman dengan beternak, ya kita buat kandang sebagus mungkin, sebersih mungkin, kemudian kita persiapkan pakan sebelum beternak. Jadi banyak teman-teman yang merasa bahwa beternak itu berat karena pertama dia beternak kambing lokal yang biasa, kedua pakan tidak tersedia. Jadi sebelum kita memulai peternakan, maka yang harus kita persiapkan adalah pertama ilmu. Setelah kita ilmu, pakan, kemudian pakan, baru kandang, setelah itu kambing. Nah, ini banyak yang biasa salah, tapi salah memulainya. Dia mulai dulu kambing, bangun kandang, kambing, pakan belakangan. Padahal kalau kita mau jujur-jujuran, kos yang terbesar di peternakan itu pakan, Pak. Ya. Jadi pakan itu sangat besar. Memang kalau kita menghitung bahwa kambing per hari ini harganya 2 juta, pakan gratis. Tapi kalau kita menghitung pakan setiap hari, berapa banyak pakan yang kita butuhkan, berapa banyak pakan yang harus kita siapkan untuk ternak kita, maka ketika itu diuangkan, maka pakanlah yang paling besar. Bahkan sampai di 70% biaya itu ada pada pakan. Tapi selama beternak ini Pak, pernah mengalami kerugian? Semua bisnis pasti ada kalanya kita untung, ada kalanya kita rugi. Itu fitrah. Semua usaha apapun itu pasti ada untung ruginya. Sama halnya dengan peternakan. Bahkan saya berani mengatakan bahwa tidak ada peternak pemula yang untung. Karena peternak pemula itu adalah momen kita mencari bentuk, momen kita meraba-raba, dan momen kita bertahan. Jadi ketika peternak pemula rugi itu biasa. Dan bahkan ketika kita merintis peternakan, orang yang merintis peternakan itu semua ada jatah gagalnya. Jadi makanya kita biasa dalam beternak itu, ketika kita merintis maka habiskan dulu jatah gagal kita. Jadi gagal belajar, gagal belajar, gagal belajar, kemudian evaluasi. Nah, ada masanya ketika kita sudah istilahnya jatah gagalnya sudah habis, maka insya Allah kita akan mendapati keberhasilan, mendapati kenikmatan dalam beternak. Seperti itu. Kalau kerugian yang pernah dialami itu dalam bentuk apa saja? Tentu kerugian yang kita alami dalam beternak pasti modal, kehilangan uang. Contoh gini, awal mula saya beternak itu, saya kan tidak ada basic peternakan, bukan dari latar belakang peternakan. Kita beternak, awalnya saya beternak sedikit, hanya 3 ekor, 4 ekor. Tapi namanya juga niatnya kita salah di awal. Saya lebih menggunakan matematika di atas kertas. Saya ternak 5 ekor, melahirkan 5 minimal, kita jual segini, ya sekian. Kalau kenapa saya tidak coba menambah 10, 20, 30? Karena ambisi itu, kemudian saya tidak memperhitungkan bahwa ini potensi pakan, kemudian kemampuan saya dalam merawat belum sampai ke situ. Tapi karena nafsu yang kita dahulukan, akhirnya kita mengalami kerugian kurang lebih di fase-fase awal merintis di 2019 itu sampai 50 sampai 100 jutaan. Artinya kambing mati, Pak ya? Iya, ada kambing mati, ada melahirkan anaknya mati, ada yang hamil kemudian keguguran, ada juga yang tidak melahirkan tapi mati, kurus, lumpuh akhirnya mati. Ada juga sementara melahirkan, menyusui, mati juga, seperti itu. Profesi apapun itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang tidak ada kekurangannya itu orang yang selalu membuat konsep. Tapi kalau buat konsep pasti mereka kalau kurang-kurang bagus ya cepat dihapus. Tapi kalau beternak pasti ada kelebihan, ada kekurangan, ada plus, ada minus. Kan juga dalam matematika ada namanya plus, ada namanya minus. Ya sama halnya di dunia peternakan. Jadi bisnis apapun itu, profesi apapun itu, untung rugi itu biasa, kelebihan dan kekurangan itu biasa. Tapi jangan kita menjadikan kekurangan itu sebagai
beban untuk menahan kita untuk melaju ke depan, tapi jadikan kekurangan itu, bagaimana kekurangan ini bisa kita sedikit tutupi, bisa perlahan kita cari di mana celahnya, sehingga kita jadikan kekurangan itu sebagai kelebihan. Semakin banyak populasi yang kita ternak, maka semakin santailah kita sebenarnya. Ya. Artinya santai karena bisa menggaji karyawan. Bisa menggaji karyawan. Itu sekitar berapa jumlah populasi sehingga bisa menggaji. Ya, menggaji. Jadi sebenarnya kita disuguhkan dengan beberapa pilihan untuk bisa menggaji. Pertama, ketika kita memelihara di atas 50 indukan, itu sudah bisa menggaji satu karyawan. Tapi kalau kita itu kalau jenis pedaging, tapi kalau kita mau yang jenis pera, 20 indukan sudah bisa menggaji karyawan. Baik teman-teman sahabat Rumah Kehidupan dimanapun Anda berada, cukup menarik pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat yang banyak kepada sahabat-sahabat subscriber dan para viewers Rumah Kehidupan. Nantikan video selanjutnya pada episode selanjutnya tentunya dalam segmen Bincang Ternak. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan di sekitar dunia peternakan kambing, bisa dicantumkan pertanyaannya di kolom komentar, dan nantinya akan kami buatkan video dalam segmen Bincang Ternak, dan nantinya bisa kami tayangkan kembali di channel ini, dan tentunya bisa memberikan kembali manfaat yang banyak untuk sahabat-sahabat peternak di negeri ini ataupun dimanapun Anda berada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.